Polda Metro Jaya mengungkap motif Riri Kasmita, mantan asisten rumah tangga Ibunda Nirina Zubir yang menggelapkan aset tanah milik almarhumah Ibunda sang artis. Polisi mengatakan motif tersangka melakukan tindakan tersebut tak lain untuk mencari keuntungan. Peran para tersangka lainnya adalah menjual dan mengagunkan sertifikat tanah ke bank. Dikutip dari tribunnews.com, Direktur Kriminal Umum atau Dikrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, buka suara terkait kasus ini. Ade Hidayat mengatakan para tersangka menjual dan mengagunkan sertifikat tanah ke bank. Diketahui pula peran dari 3 tersangka yakni sang ART, suaminya, serta 1 notaris atau PPAT. Ade Hidayat menuturkan ART Riri Kasmita mendapat perintah untuk mengurus surat tanah tersebut. Setelah Ibunda Nirina Zubir tiada, ia dan sang suami berniat untuk melakukan tindak pidana. Kedua tersangka lantas menghubungi tersangka lainnya yang merupakan pejabat pembuat akta tanah. Menurut penjelasan Ade Hidayat, kasus ini menyeret beberapa orang dan profesi. Salah seorang tersangka berprofesi sebagai notaris. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku melakukan pemalsuan beberapa surat penting. Ade Hidayat menambahkan Nirina Zubir sempat mengecek ke Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Lantas ditemukan 6 sertifikat milik sang ibunda yang statusnya telah berubah atas nama orang lain. Dalam kesempatan itu turut diketahui ada 6 sertifikat yang dibalik nama oleh Riri. 5 sertifikat tanah milik almarhumah Ibunda Nirina Zubir diubah atas nama ART. Sedangkan 1 sertifikat lainnya diubah kepemilikannya atas nama suami dari Riri, Endrianto. Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Yusri Yunus sebut pelaku pemalsukan tanda tangan. Setelah kepemilikan atas 6 sertifikat tanah diubah, pelaku menjual dan mengagunkan ke bank. Yusri mengatakan seluruh sertifikat tanah dijual dan diagunkan senilai miliaran rupiah. Pada kasus ini, Nirina Zubir mempolisikan ART dengan berbagai dugaan tindak pidana. ART Ibunda Nirina Zubir dan seluruh pelaku disangkakan dengan sejumlah pasal, yaitu pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 372 KUHP. Pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Meski begitu, Yusri menegaskan kasus yang dilaporkan Nirina Zubir masih akan terus berlanjut. Bahkan ia menerangkan ada kemungkinan menambah tersangka dari 5 yang sudah ditetapkan. 5 tersangka tersebut adalah Riri, Endrianto, dan 3 pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Namun baru 1 PPAT yang sudah ditahan, sedangkan 2 lainnya masih diperiksa penyidik. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!